Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun melalui daring ya. Tapi semoga aja pembelajaran kita kali ini efektif dan adik-adik semua mengerti apa yang kakak ajarkan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang mubtada khobar, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kakak akan mengajar tentang as-sihhatu ar-riayatu as-sohiyah. Agar pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Amin. Jadi kakak telah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian berdiskusi sama teman kelompoknya. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar classroom. Insya Allah kakak akan menjawab. Dan silahkan simak video berikut ini. Baik, kita lihat di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yang pertama, mengidentifikasi bunyi kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan as-sihhatu wa riayatu as-sohiyah baik secara lisan maupun tertulis. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, melafalkan mufradat baru dengan mahroj dan panjang pendek yang baik dan benar. Yang kedua, menghafal mufradat baru tentang as-sihhatu wa riayatu as-sohiyah. Dan yang ketiga, membaca teks qiraah dengan mahroj dan intonasi yang baik dan benar. Untuk mempersingkat waktu, silakan adik-adik baca kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi selanjutnya. Yang ini, setelah adik-adik baca, kakak akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini pada pertemuan kali ini kakak akan mengajar tentang as-sihhatu wa riayatu as-sohiyah, yang artinya itu kesehatan dan perawatan kesehatan. Dan materi yang kedua akan kakak ajar tentang kaidah an-na'tu wal man'ut. Tapi yang pertama akan kakak bahas dulu yang ini. Nah, selanjutnya adapun mufradat tentang as-sihhatu ar-riayatu as-sohiyah. Yang pertama, magosun, sakit perut, zukamun, pilek, sudaun, sakit kepala, iyadatut tabib, resep, su'alun, batuk, at-tabibun, dokter, wajaul asnanu, sakit gigi. Jadi silakan adik-adik pahami dan hafalkan mufradat ini karena akan kalian gunakan pada latihan selanjutnya. Baik, setelah tadi mempelajari mufradat, selanjutnya di sini ada percakapan antara dokter dan Farida yang membahas tentang kesehatan. Jadi silahkan adik-adik di rumah ikuti kakak membaca ya. Oke, kita mulai saja. Tabibah, mimma tashkin, Farida, indi alamun khafifun firrosi wa fi ma'idati. At-tabibah, mata sya'arti bihadal alami? Farida, sya'artu bihi mundu arba'atin ayyamin. At-tabibah, hal tanawalti syai'an? Farida, tanawaltu ba'dal habbati walam tanfa'. At-tabibah, tafaddoli wa tastalkina ala sarir lil fahsi. Ba'dal fahsi, summa wasofatit tabibatut dawai wa qalat, indaki influenza wa zukamun wa sudaun wal tihabun
fi ma'idatiki wa hadhihi hiyal adawiyya laki. Farida, insyaallah saya zulu alamuki ba'da tatanawalil adawiyah. Nah, untuk artinya, mari kita terjemahkan sama-sama ya. Jadi, at-tabiba itu di sini artinya dokter. Yang berkata, mimma tashkin, apa yang Anda keluhkan? Farida berkata, indi alamun hafifun berroksi wa fi ma'idati. Saya sakit ringan di kepala dan di perut saya. Ya, dokter lagi berkata, mata sya'arti bihadzal alami, kapan Anda merasakan sakit ini? Farida menjawab, sya'artu bihi munzu arba'atin ayyamin, yang artinya saya merasakan sejak 4 hari yang lalu. Terus dokter lagi, hal tanawalti syai'an, apakah Anda makan sesuatu? Farida menjawab, tanawaltu ba'dol habati walam tanfa. Saya minum pil dan tidak berhasil. Dokter, tafaddoli wa tastalkina alal sarir lil fasi. Silahkan Anda berbaring di tempat tidur untuk diperiksa. Ba'dal fasi summa wasafatit tabiba ad-dawa'i wa qalat. Setelah memeriksa, kemudian dokter meresepkan obat dan berkata, indaki influenza wa zukamun wa sudaun wa tihabun fil ma'adati wa hadhihi hiya dawa'an laki. Anda menderita influenza, flu, pilek, sakit perut dan radang tenggorokan, dan ini obat untuk kamu. Farida, insya Allah saya zulu alamuki ba'da antanawalil adawiyah. Insya Allah rasa sakit Anda akan hilang setelah Anda minum obat. Nah, selanjutnya kakak akan mengajar tentang kaidah an-na'tu wal man'ut. Apa itu an-na'tu wal man'ut? Mari kita lihat slide berikutnya. Jadi, na'at itu masdar dari kata na'ata yan'atu na'tan, yang artinya menyifati. Jadi, na'tun dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat. Sedangkan man'ut itu isim yang diberi sifat. Nah, secara umum, na'at mengikuti man'ut dalam hal pertama, jenis, baik itu muzakkar maupun muannas. Yang kedua, dalam hal jumlah, baik itu mufrad, musanna maupun jamak. Dan yang ketiga, isim ma'rifah dan isim nakirah. Dan yang terakhir, na'at mengikuti man'ut dalam hal i'rab, baik itu rafa, nasab, dan jar. Nah, di sini ada contoh kalimat na'at wal man'ut. Nah, contoh pertama itu Muhammad tolibun qadimun, yang mana sebagai na'at, yang mana sebagai man'ut. Ya, mari kita lihat. Jadi, yang digarisbawahi ini sebagai na'at wal man'ut. Tolibun di sini berarti isim, dan qadimun sebagai kata sifat.
Tadi kita sudah pelajari bahwa kata isim itu berarti sebagai man'ut, dan kata sifat sebagai na'at. Jadi artinya Muhammad adalah murid yang lama. Nah, contoh kedua, Muhammadani tolibani kodimani. Ini sama-sama yang contoh yang pertama, tapi bedanya dari segi jumlahnya. Jumlah contoh kedua di sini itu jumlah musanna. Jadi tadi sudah kita pelajari bahwa na'at akan mengikuti man'utnya dalam hal jumlahnya. Maka di sini pakai jumlah musanna, sehingga na'atnya juga akan mengikut kaidah jumlah musanna, yang artinya di sini tuh 2 orang laki-laki yang bernama Muhammad itu adalah murid lama. Nah, contoh yang selanjutnya itu yang ini, Fatimah tobibatun syahiratun. Tobibah di sini sebagai man'ut dan syahiratun sebagai na'at. Jadi kita lihat di sini tuh ini termasuk jenis mu'annas. Tobibatun di sini pakai tamarbuto, syahiratun juga memakai tamarbuto. Ya, saya kira sudah cukup untuk contohnya. Selanjutnya silahkan adik-adik identifikasi teks ini, yang mana termasuk na'at, yang mana termasuk man'utnya. Nah, itulah tadi materi tentang hasihatu aryadatu asohia dan kaidah an-na'at wal man'ut. Jadi kakak akan ulangi sedikit. An-na'at wal man'ut itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama na'at yang berarti kata sifat, dan man'ut berarti isim yang disifati. Nah, untuk agar adik-adik lebih paham tentang materi tadi, kakak telah menyiapkan latihan yang telah kakak posting di Google Classroom. Silakan kalian berdiskusi sama teman kelasnya, teman kelompoknya, dan menjawab. Dan jika ada yang kurang dimengerti atau ingin disanggah, silahkan bertanya. Insya Allah kakak akan menjawab. Kakak akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.